Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Hasanuddin yang saya hormati. Pertama, kita menjadikan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga, para sahabat dan umatnya ila yaumiddin. Sebulan yang lewat atau 2 minggu yang lewat saya menyampaikan tentang ikhlas. Pada malam hari ini insya Allah saya menyampaikan tentang dunia dan waktu. Kita ini berada di alam dunia dan kita selalu berdoa kepada Allah. Kita minta hasanatan, kebaikan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, sehingga setiap hari rasanya itu jarang kita ketinggalan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kita sudah tahu bahwa doa ini tercantum di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 201. Lengkapnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Oleh karena itu maka tentu doa ini sangat baik kita amalkan dan insya Allah sudah kita amalkan setiap hari. Intinya bahwa doa di dalam 201 Al-Baqarah ini pertama minta kebaikan, kebahagiaan, hasanatan di dunia, di akhirat, dan yang ketiga minta hindarkan daripada azab nar. Ada 3 hal pokok seperti ini. Di dalam tafsir Jalalain antara yang dijelaskan bahwa yang menuju kepada kebahagiaan dunia itu adalah kita berusaha untuk menggunakan nikmat, memakai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan dari selama kita kehidupan kita yang kita jalani ini. Yang kedua adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah untuk mencapai hasanatan fil akhirah, untuk mencapai al-jannah. Karena itu kita berusaha sekuat-kuatnya untuk mencapai jalan-jalan menuju ke alam akhirat, untuk mencapai al-jannah itu dengan sekhusyuk-khusyuknya menjalankan ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah menghindarkan diri dari azab neraka, berarti kita berikhtiar berdoa untuk senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu doa ini sekali lagi adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita lazimkan, kita biasakan. Dan kemudian bahwa yang nama dunia ini ya, itu bagi orang-orang yang kafir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Juyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Jadi terasa indah, terasa sebagai perhiasan nah bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kufur dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu maka hal-hal yang berbau keduniaan itu bagi seorang muslim antaranya adalah mengendalikan hawa nafsunya selama dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu menempatkan dunia ini sebagai sesuatu yang dianggap sebagai hal yang membawa kepada kemegahan dan sebagainya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan di dunia ini merupakan permainan, ya, merupakan sesuatu yang menjadikan manusia itu ya bisa lengah, bersenda gurau, perhatian dan saling berbangga untuk menikmati dunia itu. Dan kita tidak bisa melepaskan diri kita ini dalam kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia inilah yang merupakan jembatan kita untuk mencapai kebahagiaan akhirat karena sekarang kita berada di dunia. Itulah namanya kaitan dengan waktu yang dijatahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah bersumpah, kita sudah tahu bahwa atas nama waktu, wal asr, demi waktu. Oleh karena itu maka berarti sesuatu yang menjadi sasaran kita adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu supaya tidak terjerumus ke dalam lafi khusrin, ke dalam kerugian, yang kemudian nanti dijelaskan oleh Allah bahwa orang yang tidak rugi itu adalah pengecualiannya itu ada 4. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, dan saling menasihati ke dalam kebenaran dan kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Allah berfirman di dalam bagian ayat 20 surah Al-Hadid, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan keturunan atau anak-anak. Jadi memang manusia yang tidak menyadari akan fungsinya sebagai hamba Allah di alam dunia ini, maka dia menggunakan waktu ini adalah waktu untuk bermain-main. Tidak ada puas-puasnya, tidak ada kesyukuran yang mendalam. Sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, yang secara kasat mata sudah memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi terus saja jadi kekayaan dengan segala perangkat-perangkatnya itu membuat dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selama berada di dunia ini maka kendalinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menyatakan ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kehidupan akhirat. Jadi di dunia inilah kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan waktu yang sama kita gunakan ini ada 24 jam lamanya. Ya kan, yang menurut itu ilmu kesehatan katanya bahwa ada 8 jam lah waktu untuk tidur. Ya kan, bekerja 8 jam ya, 8 jam untuk tidur dan seterusnya untuk istirahat atau apa, sehingga pembagian waktu 24 jam itu jatah per orang itu sama. Tapi dalam menjalani kehidupan keseharian ini berbeda-beda. Ada yang mungkin hanya tidurnya hanya 4 jam ya kan, atau sebaliknya ada tidur yang banyak sekali jumlahnya. Dan waktu inilah yang kemudian oleh pepatah Arab itu dikatakan ya, al waktu kasayfi illam taqtahu. Ya, jadi waktu itu bagaikan pedang yang jika tidak digunakan dia akan memotong kamu. Jadi waktu memang kualitas kehidupan manusia ini antara lain bergantung kepada seseorang itu menggunakan waktunya dengan baik. Ya, apakah dia menggunakan waktu dengan baik atau tidak baik ya? Itu bagian dari ikhtiar manusia melalui memanfaatkan waktunya dalam kesehariannya.
Karena fungsi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, maka seluruhnya kita berkehendak, berkeinginan bahwa seluruh waktu yang kita jatahkan ini bermuara menuju kepada ketaatan kepada Allah. Tapi yang namanya kita manusia, ya, tempatnya salah, hilaf dan segala macam itu, maka terkadang kita mungkin waktu itu banyak lalainya daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita menyambutnya dengan kesyukuran kepada Allah. Artinya salah satu perintah Allah, kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya kepada Allah itulah bagian ibadah kita kepadanya. Bagian ibadah kita kepada Allah. Lalu kita lapaskan, kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillah. Tiba bulan Ramadan, kita diwajibkan Allah untuk berpuasa. Berarti kan ada lagi ibadah kita kepada Allah, ya. Karena kita ini kalau kita menghadapi kehidupan tanpa banyak beribadah, maka akan muncullah kelalaian-kelalaian dari segi pandangan kita terhadap waktu. Jadi bergantung antara kepada waktu yang kita manfaatkan. Jadi yang pepatah tadi mengatakan jika tidak digunakan itu ya bagaikan pedang, dia akan menebas atau menghancurkan orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Dan Islam itu mengatur sedemikian rupa, ya kan, yang secara minimal orang melaksanakan sholat itu kan 5 waktu, ya kan, mulai maghrib, isya, ya kan, subuh, zuhur, asar. Ya itu yang dipardukan, diwajibkan kepada kita. Dan biasanya kalau sudah 5 waktu ini dikerjakan, maka semangat untuk meningkatkan amaliyah ibadah kepada Allah itu insya Allah semakin tinggi, ya kan. Lalu kita kerjakanlah sholat ba'da maghrib misalnya, yang muakat itu, ya, sesudah isya, sebelum dan sudah johor, sebelum subuh. Karena kerajinan seseorang dalam melakukan ibadah itu juga sesuatu yang dibiasakan. Kalau seseorang sudah biasa dia ngaji, itu tidak terasa itu tangannya. Biasanya lo ngambil Al-Quran aja lagi. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, ya, kalau diteruskan, dipupuk, itu justru akan menambah kebaikan yang lain. Apalagi daya kontrolnya, ya, yang sholat ini merupakan salah satu daya kontrol seseorang dan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Proses sholat yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, disudahi dengan salam Assalamualaikum warahmatullah, itu membuahkan ba'da sholat itu perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau dia sholat subuh, habis sholat subuh dia berdoa, kan, membaca bacaan yang dituntunkan Rasulullah SAW. Sudah berapa waktu dia kerjakan? Nanti tidak seberapa, ya, dia sholat duha, kemudian mungkin bekerja dan seterusnya sampai zuhur sholat lagi. Jadi rangkaian waktu yang 24 jam itu, ya, mudah-mudahan kita bisa menempatkannya. Itu adalah minal ibadah ilal ibadah, dari ibadah kepada ibadah. Semakin dia bertambah ilmunya, seharusnya ibadahnya semakin kuat. Kan ada kecenderungan orang itu makin banyak perbendaharaan ilmu pengetahuannya, berarti makin banyak yang dia ketahui tentang ibadah kepada Allah, makin banyak yang dia ketahui tentang ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dia masuk masjid, dia keluar masjid, ya kan? Dia masuk pasar, dia masuk rumah, keluar rumah, semua ada tuntunan-tuntunan. Tuntunan ini memerlukan informasi berupa ilmu pengetahuan. Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu silih berganti dan terus menerus, maka dia akan mampu mewujudkan al-akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu baik secara fisik, secara nyata, ya kan, membantu orang lain dalam bentuk tenaga dan seterusnya. Bahkan kebaikan itu ada di dalam hatinya. Dia akan terhindar daripada keluh kesah. Tapi yang namanya kita manusia kadang ada juga kita mengeluhnya, kan. Inilah fungsinya kita salah satunya berada di masjid seperti ini, ya, masuk kaki kanan dengan membaca doa dan seterusnya.
duduk barang sejenak, kita tafakur, ya itikaf kita gunakan. Ya, jadi tafakur sesaat itu fungsinya luar biasa. Karena dia akan mampu menyadarkan diri kita ini. Siapa diri kita ini? Apa fungsi kita, tugas kita dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi kesimpulannya bahwa waktu itu memang sangat penting untuk kita perhatikan. Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-A'la, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal tu'thirunal hayatud dunya. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kamu ya itu memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih utama. Ya, lebih baik, ya, lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Di dalam soal Allah ini. Jadi orang memilih dunia, ya kan, pada akhirat adalah lebih utama. Tetapi kita tidaklah boleh mencaci maki dunia ini. Ad-dunya ini tidak boleh kita caci maki. Karena ad-dunya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan ini tidaklah sia-sia. Kalau kita membenci kehidupan dunia, itu sama dengan membenci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan kita menjalani kehidupan di dunia ini. Cuma yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan waktu selama kita di dunia ini. Jadi secara fisik perbuatannya baik, dan secara mental, spiritual, dalam hati juga Islam mengajarkan itu perilaku hati yang mungkin orang lain tuh jelas tidak tahu, tapi dia dengan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka muncullah sikap-sikap yang qanaah, sifat-sifat yang ridha, sifat-sifat yang ikhlas. Itu sebagai ketaatan secara batiniah itu sebagai bagian dari dampak ketaatan secara fisik yang nyata. Ya, yang nyata ini seperti kita sholat kan nyata. Tapi perilakunya dalam sholat itu menyangkut masalah kekhusyuan kita melaksanakan. Tapi kan kita takbir, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kelihatan kan sholatnya. Ba'da sholat kita masih mengingat, berzikir dan seterusnya, lalu membuahkan kebaikan. Itu yang tadi antaranya adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oh, inya itu aja rajin sembahyang tapi masih aja lagi pindah bakal kelahir apa-apa aja. Ya mungkin ini tingkatan penghayatan terhadap ibadah yang dilakukan. Alhamdulillah masih sholat, ya kan? Nah, oleh karena itu ada juga sebaliknya. Inya tuh ada tapi sembahyang ada aja. Iya, tapi nya baikan banyak. Alhamdulillah ada baikannya kan gitu. Tapi haruslah sholat ini tetap, karena sholat ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, rukun Islam yang 5 perkara itu secara fisik kelihatan. Secara fisik kan kelihatan yang lima rukun Islam yang 5 itu. Ada sholat di situ kelihatan, ada tindak fiilnya, kelakuan sembahyangnya kan. Ada zakat, mengeluarkan zakat fitrah, ada barangnya kan. Ya, zakat harta ada barangnya kan. Syahadat ada ucapannya kan. Puasa ada pekerjaannya langsung, tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Yang rukun Islam yang 5 itu. Nah, oleh karena itu kembali lagi bahwa khairu wa abqa, jadi lebih baik dan kekal, ya, yang akhirat ini. Jadi hidup ini adalah sebenarnya untuk menuju ke alam akhirat itu. Itulah yang merupakan bekal yang utama, yakni menyangkut ketakwaan kita kepada Allah. Nah, oleh karena itu maka waktu-waktu yang kita lalui itu kan berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada perintah Allah, dan bagaimana kita mematuhi, menuruti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang itu kan dilahirkan, orang tuanya lalu ada tugas untuk mengakikahi, memberi nama, proses mulai kelahiran kan dan seterusnya, sampai nanti dia harus mendidik anaknya, iya kan, sampai seterusnya sampai seseorang itu meninggalkan dunia ini. Masih ada lagi yang harus dilakukan
oleh orang lain. Ketika meninggal seseorang kan harus melaksanakan apa? Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang kemudian mengkuburkan sesuai dengan keadaan tertentu. Sebab yang namanya kubur tidak harus namanya itu, bisa saja kita tidak temukan lagi kan jenazahnya karena sesuatu peristiwa. Ada terus. Cuma kalau habis meninggal, nah habis meninggal kita sebagai anak, sebagai orang tua terhadap orang lain juga ya, itu mendoakan kepada orang tua kita, mendoakan juga kepada orang-orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup maupun yang meninggal ya. Jadi masih ada lagi kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dalam bentuk doa, ad-doa, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, keampunan-keampunan, rahmatnya dan seterusnya. Begitulah hubungan antar manusia itu masih ada walaupun dalam bentuk doa seperti itu. Jadi tidak ada lagi dalam artian yang sifatnya yang adat-adatnya, budaya-budaya yang memang sebagian menjadi kebiasaan orang-orang sebelum kita ya. Nah, itu hendaklah kita usahakan betul supaya kita menempatkannya ya dengan sewajarnya saja ya. Sewajarnya, jangan sampai melakukan adat istiadat yang bertentangan atau tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu tadi adalah bahwa waktu yang kita jalani selama 24 jam itu masing-masing kualitasnya itu berbeda. Yang pertama tadi juga pernah saya sampaikan juga bahwa orang bersyukur itu ya, di dalam penjelasan di dalam kitab Al-Hikam itu ya, antara lain bahwa yang pertama kita hidup senantiasa diliputi rasa kesyukuran kita kepada Allah. Nah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang dari kamu itu adalah nikmat faminallahi, dari Allah. Jadi yang pertama orang yang menyatakan bersyukur kepada Allah itu adalah yakin apa saja nikmat yang ada yang dirasakannya itu adalah datangnya dari Allah, bukan datangnya dari usaha. Iya kan? Ada orang tumbang balik bercari luar biasa kan? Mungkin kada sugih, ya kan, atau apa? Jadi nikmat yang ini yang pertama tanda kesyukuran kita adalah secara kalbu, secara hati sadar sepenuhnya bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Kita nih kawa berjamaah di masjid ini itu suatu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita kawa beribadah. Kita tidak merasa diri kita yang melakukan secara langsung sebagai kekuatan diri. Makanya ketika muadzin memandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Merasa bahwa daya upaya itu semata-mata ada anugerah dari Allah. Jadi ketika mungkin kita melihat saudara kita ya kan belum rajin ke masjidnya ya kan, bahkan mungkin kurang masih balang kambingan sholatnya, kita kawa misalnya hari-hari alhamdulillah kan, kita doakan saudara kita itu ya kan agar dapat menjalankan sholatnya dengan baik ya kan, di samping kita mengajak mungkin itu nah jadi kita kawa beribadah ini suatu anugerah, kenikmatan kepada Allah, karena memang tugas kita juga. Oleh karena itu kemarin juga saya sampaikan bahwa keikhlasan yang paling utama adalah dia sami'na wa ata'na. Jadi kita mendengar dan kita taati. Tapi boleh saja kita memang beribadah itu mengharapkan pahala, ya, mengharapkan ajaran hasanatan. Boleh saja kan Allah menjanjikan juga, ya, bahwa melakukan amal soleh itu akan mendapatkan suatu ganjaran yang bahkan yang tiada putus-putusnya. Jadi mengharapkan pahala beramal juga tidak apa-apa, boleh saja. Atau karena takut kepada Allah lalu melakukan ibadah, boleh saja. Karena takut dengan ajab kepada hamba yang tidak pandai bersyukur, hambanya yang tidak beribadah. Karena itu Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ibaratnya kenapa masih sujud, masih ada beribadah?
Apa jawab Nabi? Karena hamba ini, aku ini sebagai abdan syakura, ya kan, sebagai hamba yang bersyukur. Sudah dapat jaminan. Rasulullah SAW itu dapat jaminan untuk pengampunan dosa yang telah lalu yang akan datang. Masih sangat rajin lagi beribadah, sampai ada bengkak-bengkak ketika bangun malam. Apalah juga kita ini sebagai umatnya yang manusia biasa. Walaupun Rasulullah SAW itu kan manusia biasa, tapi beliau kan diangkat sebagai nabi dan rasul yang begitu saja luar biasa amalia ibadahnya, maka tentu kita juga berusaha seperti itu. Atau yang konkretnya, yang sederhana saja, misalnya kita nih kawa 40 rakaat sembahyang tuh, nah sehari semalam tuh misalnya lah. Jadi yang 17 rakaat kan 5 waktu. Sunat muakkadah yang mengiringi dari sholat fardu 5 waktu itu ada 10, iya kan? Sebelum subuh, sebelum johor, sesudah johor, sesudah maghrib, sesudah isya. Nah, sudah 5 kali 2 10 kan? Tambah 17 27. Ya, syukur-syukur malam tahajud kan? Apa 443 atau 223 ya? 11 kan? 38, doha 2 rakaat kan 40. Kalau ke masjid kan tambah tahiyatul masjid 42 ya kan. Kalau mau pergian misalnya, itu sholat 2 rakaat dan seterusnya. Itu bukan berarti sebanyak-banyaknya pun kita tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Cuman yang sederhana ukurannya tadi itulah. Nah, 17 tambah 10 27 tambah 11 38 tambah doha 2 rakaat 40 kan. Kalau sholat malam, sholat tahajud, ya itu 2 rakaat pun kan boleh juga. 2 rakaat kita tutup dengan 1 rakaat witir, 2 rakaat tambah 3 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ini 40 nih kalau standar ini kan bisa dilakukan. Akan menjadi kebiasaan, kewajiban. Kalau yang 17 kan tidak bisa ditinggal-tinggal. Ya kan? Tidak bisa ditinggal-tinggal. Orang kadang sholat tahajud malam tuh bisa aja orang 2 rakaat lalu witir. Apalagi sudah parak subuh ya kan, bisa tidak sempat kalau sampai subuh kan 2 rakaat seperti itu. Dan kebiasaan yang sekian rakaat ini kan itu merupakan penggunaan waktu, ya, penggunaan waktu yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena setiap ibadah yang kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah, ya, itu akan ditambah oleh Allah karena dia menggunakan nikmat waktu. Nikmat waktu yang dia manfaatkan tentu akan bertambah lagi lah. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Ini antara lain pedoman seorang muslim, keyakinannya bahwa bila ia itu bersyukur termasuk beribadah sebagai tanda syukur, karena Nabi kan sudah dijamin oleh Allah masih beribadah dengan sangat rajin dan sangat kuat. Beliau mengatakan beliau sebagai hamba yang bersyukur. Jadi kenikmatan karena kesyukuran. Jadi yang pertama adalah tanda syukur kita kepada Allah adalah bahwa kita yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap nikmat yang diberikan Allah itu adalah dari Allah. Faminallahi, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwa dalam bersyukur dengan lisan. Dengan lisan kita bersyukur, tadi kan ucapkan alhamdulillah 33. Satu paketan itu 33. Ditambah lagi kesyukuran kita secara lisan ketika kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan nikmat atau bertemu kawan atau apa. Itu kan yang secara spontan. Alhamdulillah. Jadi yang kedua adalah bersyukur dalam ucapan. Yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita. Kaki kita langkahkan kepada hal-hal yang menuju kepada kebaikan. Oleh karena itu ketika seseorang akan melakukan pencurian, dia keluar rumah, itu tidak masuk kategori untuk melaksanakan sholat safar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Seseorang misalnya hendak mencuntan, ya kan, turun pada rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, misalnya sembahyang 2 rakaat sholat safar.
Tidak berlaku sholat safar itu. Sholat safar itu berlaku ketika kita akan melakukan ketaatan kepada Allah. 2 rakaat kita sembahyang untuk perjalanan. Habis sholat kita berdoa, melangkah keluar kaki kanan dengan mengucapkan anta bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya, terkadang mungkin sebagian orang sholat safar itu ketika mau umrah atau haji kan, nyawa sembahyang dulu ya, sembahyang 2 rakaat sholat safar dulu nyawa ya. Kayak apalah sholat safarnya. Ketika orang bertanya kayak apa sholat safar, kira-kira bisa jarang gitu atau apakah melakukannya? Nah, jadi pekerjaan yang tidak baik tuh untuk melakukan perjalanan itu tidak masuk kelompok disunatkannya melaksanakan sholat safar karena dia ingin melakukan maksiat kepada Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi anggota tubuh, ya kan, termasuk mata juga kan, yang juga saya kadang-kadang juga, ya mungkin ada juga lah penggunaan mata yang tidak baik. Cuma kadang kita prihatin juga, ya kan. Prihatin apa antara lain mengirim WA apa namanya tuh, video kah apa ada gambar-gambar tuh. Apa manfaatnya itu mengirimkan gambar-gambar yang tidak layak? Ya kan, tidak layak. Apa manfaat nyatanya itu? Nah, apa? Ya kan, dan itu sering tuh. Ya kan? Nah, itu juga mainnya kan di hati karena orang tidak tahu kan, buka HP itu tidak selalu orang melihat. Ya kan? Dan itu masih terjadi tuh. Padahal sudah berpengetahuan mengirim gambar yang tidak layak. Itu sudah mendapat catatan tuh. Ya kan, noda-noda hitam itu, ya kan? Seperti itu ya. Jadi anggota tubuh ya juga itu apa namanya itu sebagai tanda kesyukuran maka digunakan dengan baik, ya kan? Dengan baik seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ya dengan waktu yang diaturkan Allah tadi yang secara sederhana tadi kalau sholat seperti itu, ya kan? Dan kemudian juga ya menentukan waktu itu juga untuk kepentingan saudara-saudara kita, untuk kepentingan keluarga kita. Misalnya zaman-zaman banjir ini kan, zaman-zaman ya umpat lah atau apalah, ada partisipasi lah. Apa berupa barang, apa berupa menolong langsung dan seterusnya. Itu artinya memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang. Ya, nikmatnya digunakan, kemudian orang lain merasakan nikmat itu. Ya, merasakan nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Lah, dan kemudian maksudnya nikmat itu dari Tuhan engkau itu, dari Tuhanmu itu adalah fahaddis, diberita-beritakan. Dan ini lebih lagi memberitakan karena langsung melaksanakan berbagai nikmat yang diberikan Allah. Karena memang sudah apa jalan hidup seseorang itu kan tidak semua kaya, ya kan, tidak semua mencukupi ya keperluan hidupnya sehari-hari. Nah, oleh karena itu sudah ada ditentukan kan berupa beda yang rukun Islam yang 5 macam itu berupa zakat. Bayangkan kalau tidak ada zakat, orangnya sudah berjiwa bakhil. Bakhil bahasa Banjar engken, kikir, medit bahasa Jawanya. Oh, seseorang sudah berjiwa bakhil dan kemudian Allah tidak mewajibkan ada sesuatu yang fungsinya sosial. Ya, jadi rukun Islam yang 5 macam itu luar biasa nilainya. Dan mesti banyak sekali terkait dengan fungsi sosial sebagai seorang muslim. Ya kan, orang pergi haji ada bayar dam kan begitu. Zakat sudah 100% untuk apa namanya sosial itu. Ya termasuklah bangunan-bangunan untuk sekolahan segala macam. Jadi Islam itu sangat mementingkan ya memperluas sekali itu kesempatan hambanya penganutnya ini untuk melaksanakan ibadah secara luas. Senyum saja dinilai sebagai ibadah, membuang duri di tengah jalan sebagai iman, bagian dari iman. Kebersihan itu juga bagian dari iman. Kalau bagian daripada iman berarti bagian-bagian ini banyak. Secara tafsilan, secara rinci, maka iman-iman itu bercabang-cabang. Jadi kalau misalnya menghalang orang dengan apa barang yang apa namanya itu membahayakan tengah jalan, tuh duri aja kan, bisa duri yang halus saja diambil kita sisihkan bagian dari iman.
Kebersihan bagian dari iman. Jika lo macet-macet apa dangkal sungai-sungai yang halus segala macam itu kan sengaja itu akhirnya membuat mudarat bagi orang lain, nah itu kan berarti tidak menerapkan bagaimana membuang duri di tengah jalan dan seterusnya, apalagi berupa sesuatu yang dapat mengakibatkan kemudaratan bagi orang banyak ya. Nah seperti itu di kesyukuran itu cuma yang paling yang ringan yang bersyukur itu antara lain adalah ya kita mengucap alhamdulillah. Bayangkan kalau tidak disyariatkan baca alhamdulillah setelah sholat, minimal kita berkurang lah kira-kira ya, berkurang seperti itu apa yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan waktu kita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa waktu itu sangat penting dan Allah bersumpah atas nama waktu. Yang kedua adalah bahwa waktu kita ini sama dinyatakan Allah selama 24 jam sehari semalam. Tetapi tidak semuanya itu bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Obatnya adalah pertama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita adalah memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Maka itu ketika kita habis salam dari sholat, kita dianjurkan untuk mengucapkan 3 kali istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah kita meminta ampun ya atas kelalaian kita. Mungkin waktu kita perjalanan antara takbiratul ihram dengan salam itu ada yang menutupi hati kita, dalam artian ada waswis dan segala macam. Yang kedua memang kita minta ampun atas segala dosa yang kita kerjakan. Yang istighfar ini juga oleh aliran yang tidak sembahyang ya, itu saya kalau sungai 2 tahun yang lewat itu meneliti dimanfaatkannya bahwa disalah artikannya bahwa itu berarti melakukan kada baik dia berjin istighfar yang bersembahyang. Nah, imbah sembahyang. Kemudian ada bagian ayat juga yang juga ditafsirkan keliru ya, aqimus sholata lidzikri. Jadi dirikanlah sholat lidzikri untuk mengingat aku. Jadi ujarnya aku sudah ingat juga kepada Allah. Ya, sholat untuk lidzikri. Sholatlah kamu untuk mengingat aku dalam Al-Quran. Maka ditafsirkan bahwa aku sudah ingat, berarti kan kada sembahyang lagi. Nah itu ada tuh di hulu sungai itu alirannya. Kita kadang ngalih-ngalih karena itu Nabi memerintahkan kita sholat, Al-Quran banyak sekali memerintah kita sholat. Perintah Nabi antara lain apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyang kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Oh kita kadang melihat. Nah kadang melihat ada informasi kan, ada berita-berita, ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada kita, ya kan? Nah cuma ada lagi yang bukan keliru, cuma mungkin sambil bergurau. Ya shallu kama ra'aitumuni usolli aja. Karena itu maka aku berusolli. Ya seperti itu lain lagi. Nah sama dengan ayat kan alam Torah. Jadi ikam aja mahandak amunnya ikam bahwa orang bakal lahir aja bacakan aja alam torakai. Situ ada rakai. Rakai itu bahasa Banjar tuh masih hancur. Alam torakai aja. Nah, rakai itu baca. Ya. Nah, pada itu alam tora kaifa. Nah, inilah yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.